Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Nawati dari Prodi Perpajakan kelas B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu kebijakan fiskal dan apa itu kebijakan moneter. Pertama itu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan kondisi perekonomian agar menjadi lebih baik lagi. Pemerintah membuat kebijakan fiskal ini dengan tujuan untuk mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dana tersebut dalam rangka pembangunan negara. Berapa tujuan kebijakan fiskal saat ini? Yang pertama itu menstabilkan ekonomi negara. Yang kedua, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Yang ketiga, menciptakan keadilan dalam distribusi pendapatan. Dan yang terakhir, mengurangi jumlah pengangguran. Adapun yang menjadi instrumen utama dalam kebijakan fiskal yaitu pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat komposisi pajak serta pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi variabel-variabel, yaitu yang pertama, pemerintahan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi negara. Yang kedua, pola persebaran sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga, distribusi pendapatan negara. Selanjutnya itu, bagaimana peran kebijakan fiskal? Adapun peran-perannya kebijakan fiskal yaitu yang pertama, mampu menurunkan tingkat inflasi dengan cara memperkecil pengeluaran pemerintah yang dilakukan dengan mengurangi atau menunda atau bahkan membatalkan proyek-proyek pemerintah untuk sementara waktu. Yang kedua, menyejahterakan masyarakat melalui aturan pemerintah yang mengatur perekonomian berupa pengeluaran, pajak, perbelanjaan, dan hutang agar lebih stabil. Mengurangi tingkat pengangguran dengan cara memperbesar pengeluaran dan transfer pemerintah. Untuk memperbesar transfer pemerintah, perlu adanya subsidi atau mengurangi pungutan pajak dari masyarakat. Yang keempat, meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional dengan cara pemerintah meningkatkan pendapatan nyata masyarakat dan mengurangi tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Yang selanjutnya itu yang kelima, berperan meningkatkan pendapatan masyarakat yaitu dengan cara memperbesar pengeluaran pemerintah seperti pengadaan proyek pembangunan jalan, jembatan, gedung pemerintah atau pembelian peralatan militer, rumah sakit, dan perkantoran. Cara tersebut akan bisa memberikan keuntungan kepada masyarakat dan dapat melibatkan tenaga kerja. Yang keenam itu mampu menanggulangi inflasi yang dilakukan dengan menerapkan pajak langsung progresif yang dilengkapi dengan pajak komoditi. Yang ketujuh, mampu meningkatkan produk domestik bruto dengan cara memperbesar pengeluaran pemerintah. Misalnya, pemerintah melakukan pengeluaran dengan cara melakukan pembangunan proyek yang didanai oleh APBN. Maka, dengan cara ini nantinya akan muncul permintaan barang dan jasa, sehingga hal tersebut akan mendorong produksi masyarakat atas barang dan jasa. Cara lainnya yaitu dengan meningkatkan transfer pemerintah. Maksudnya adalah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, bantuan bencana alam, beasiswa pelajar, dan berupa subsidi. Kedelapan, mampu meningkatkan laju investasi dengan cara mendorong dan memacu atau menghambat investasi pada sektor swasta maupun sektor negara. Yang kesembilan, mampu mendorong investasi optimal secara sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Yang ke-10, mampu menjaga stabilitas perekonomian internal ataupun eksternal di tengah ketidakstabilan internasional. Beberapa contoh dari kebijakan fiskal, yaitu yang pertama, pada saat perekonomian nasional sedang mengalami inflasi, maka pemerintah akan mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan kembali. Cara seperti ini itu disebut dengan pengelolaan anggaran. Yang kedua, menaikkan jumlah pajak dan jenis pajak. Yang ketiga, melakukan pinjaman negara, misalnya dengan mengeluarkan obligasi pemerintah. Yang keempat, melakukan penghematan pengeluaran negara. Yang kelima, mewajibkan kepemilikan NPWP atau nomor pokok wajib pajak untuk meningkatkan wajib pajak. Baiklah, selanjutnya itu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan dari otoritas moneter.
dalam hal ini itu adalah bank sentral. Bentuk pengendalian agregat moneter yaitu seperti uang beredar, uang primer, dan kredit perbankan untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang dicita-citakan. Perkembangan perekonomian ini berupa stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang baik, dan kesempatan atau peluang kerja yang tersedia. Itu tujuan dari kebijakan moneter memiliki beberapa poin. Yang pertama itu mencapai keseimbangan internal, yaitu berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, dan pemerataan penduduk. Yang kedua, mencapai keseimbangan eksternal, yaitu berupa keseimbangan neraca pembayaran. Tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan atau tindakan stabilisasi. 4. Mengendalikan inflasi dengan cara mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang. Yang kelima, tercapainya kesempatan kerja. Dengan ini, maka semakin besar peluang dalam meningkatkan produksi. Selain dapat meningkatkan produksi, maka dapat juga membantu masyarakat yang menjadi pengangguran. Semakin besar gairah untuk berusaha, maka akan mengakibatkan peningkatan produksi. Peningkatan produksi ini akan diikuti dengan kebutuhan tenaga kerja. Hal ini berarti akan terjadinya peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan pada karyawan. Itu bagaimana peran kebijakan moneter. Ada beberapa poin, yaitu yang pertama, mampu mengatur presentasi cadangan minimum yang tidak ada di bank berdasarkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua, berperan dalam penetapan suku bunga kredit agar kestabilan ekonomi terjaga. Tiga, mampu memelihara kestabilan nilai tukar uang melalui Bank Indonesia yang menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar agar tidak berlebihan. 4. Mampu memainkan jumlah cadangan perbankan melalui jumlah cadangan perbankan yang harus disimpan oleh pemerintah. Kelima, imbauan moral kepada pelaku ekonomi dengan cara pemerintah akan menghimbau setiap bank agar berhati-hati dalam memberikan kredit. Hal itu untuk menjaga agar peredaran uang tidak meningkat. Yang keenam, mampu mengatur suku bunga deposito sehingga apabila pemerintah ingin adanya pertambahan peredaran uang, maka suku bunga deposito harus dinaikkan. Sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi peredaran uang, maka suku bunga deposito harus juga diturunkan. Yang ketujuh, mampu mengendalikan uang dengan menjual atau membeli surat-surat berharga. 8. Mengatur persediaan uang dan barang agar perekonomian negara bisa stabil melalui kebijakan moneter di bidang perdagangan. Yang kesembilan, mampu mempertahankan kestabilan harga dengan cara mengurangi peredaran uang. Yang ke-10, berperan dalam memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Selanjutnya itu contoh kebijakan moneter. Berikut ini beberapa contoh dari kebijakan moneter. Yang pertama, Bank Indonesia melelang sertifikatnya atau bisa juga membeli surat-surat berharga dari pasar modal. Yang kedua, jika kondisi tingkat kegiatan ekonomi masih berada di harapan, maka Bank Sentral akan menurunkan tingkat suku bunga. Hal ini akan membuat masyarakat melakukan pinjaman sehingga banyak investasi yang ada di masyarakat. Yang ketiga, pada saat perekonomian mengalami resesi, maka uang yang beredar perlu dilakukan penambahan untuk mendorong kegiatan ekonomi, yaitu dengan cara membeli surat-surat berharga. Yang keempat, di dalam mengurangi kegiatan ekonomi yang berlebihan, pada saat terjadi inflasi, maka harus mengurangi uang yang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga tersebut. Yang kelima, jika sedang terjadi inflasi, maka Bank Sentral akan menaikkan cadangan kas minimumnya sehingga uang yang beredar bisa dikurangi. Sebaliknya, jika kondisi perekonomian yang sedang lesu, maka pemerintah akan menurunkan cadangan kas minimumnya, sehingga uang yang beredar akan bertambah akibat banyaknya pinjaman yang diberikan kepada masyarakat.
Kemudian, akibat dari naiknya cadangan kas tersebut, maka kemampuan bank umum untuk memberikan pinjaman akan berkurang, atau bahkan bank umum tidak mampu memberikan pinjaman. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.